Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Siap untuk melakukan supervisi nanti? Oke siap, mudah-mudahan saya siap. Oke, jadi sebelum nanti saya akan melakukan supervisi ke Ibu Fitri, jadi hari ini kita akan melakukan yang namanya pra-supervisi atau pra-observasi. Nah, jadi tujuan saya untuk melakukan supervisi hari ini adalah saya ingin mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu dalam menerapkan, dalam membuat media dan materi pembelajaran yang akan saya supervisi nanti ke depan. Oke, jadi kira-kira Bu Fitri, menurut Ibu, harapan Ibu yang ingin Ibu dapatkan ketika saya melakukan supervisi ini apa? Harapan saya ya, khususnya untuk saya pribadi, saya bisa saling bertukar cerita dengan Ibu, kemudian tukar pendapat, kemudian informasi. Jadi dari semuanya itu Bu, nanti ke depannya saya dalam mengelola kelas bisa memperbaiki lagi, lebih bagus lagi ke depannya, agar anak-anak bisa lebih fokus, kemudian lebih punya minat yang lebih tinggi, khususnya kepada saya pelajaran seni tari. Itu saja. Oke, jadi itu harapan yang Ibu dapatkan ya. Betul. Jadi dari harapan itu kira-kira area yang ingin Ibu kembangkan dalam supervisi ini nanti itu apa? Saya mengembangkan, tapi bisa juga sih bilangnya memanfaatkan bahan ajar untuk siswa kan. Kemudian saya juga pengen mengembangkan atau menggunakan di dalam pengelolaan kelas itu. Kemudian saya juga saya coba menggunakan dalam mengelola kelas itu menggunakan diferensiasi, baru PSE untuk pembelajaran sosial dan emosional. Oke, jadi ada 4 ya Bu, Iya, yang mau betul. dikembangkan Iya. pada saat ini ya. Oke, jadi materi yang akan Ibu ajarkan ke murid nanti itu apa? Materi apa Bu? Materi saya untuk semester ini evaluasi pergelaran karya tari kreasi, di mana di dalam mengevaluasi tari ini Bu, siswa-siswa saya harus mengetahui dulu apa itu makna dari konsep, kemudian teknik, kemudian prosedur karya tari. Jadi kalau dia konsep itu biasanya Bu ada 3 poin yang mereka harus tahu. Pertama, tarian itu adalah merupakan imitasi atau peniruan. Kemudian tari itu bisa bentuk berwujudan dari tokoh sejarah. Yang ketiga, tari itu bisa dibentuk sesuai dengan bentuk lagunya. Oke, itu materi. Kalau ya untuk yang konsep ya, kalau untuk yang teknik, untuk tari evaluasi tari itu mengenal 4. Pertama teknik kepala, teknik badan, teknik kanan, kaki, dan teknik tangan. Kemudian untuk prosedur ada namanya eksplorasi, kemudian eksposisi, kemudian terakhir akomodasi. Oke, jadi materinya evaluasi ya. Jadi siswa itu mau lihat bagaimana mereka mengerti konsep, teknik, dan prosedur. Betul. Jadi dari materi yang tadi Ibu sampaikan sama saya, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan agar siswa itu capai itu apa? Setelah mempelajari materi tersebut di kelas saya berharap anak-anak saya, siswa-siswa saya dapat mengevaluasi pergerakan tari itu, tapi harus berdasarkan konsep, teknik dan prosedur tari yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, baik. Jadi itu ya tujuan pembelajaran Iya. yang Ibu dapatkan yang ingin agar siswa itu tercapai. Betul. Oke, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, agar siswa mencapai tujuan pembelajaran tadi, kira-kira strategi yang ingin Ibu lakukan di kelas nanti itu apa? Setahu saya, strategi yang saya pakai ini adalah PJBL, Project Based Learning, di mana langkah awalnya beberapa hari sebelum saya masuk ke kelas, saya memberikan materi sama anak-anak, di mana materi tersebut sesuai dengan minat, kemudian bakat anak-anak, di mana bahan yang saya sharing ke anak-anak itu saya serahkan kepada mereka. Mereka itu mau bentuk video,
Kemudian saya juga kasih voice note yang berisikan bahan ajar. Kemudian saya juga kasih PPT atau PowerPoint sama anak-anak. Jadi mereka tinggal pilih saja mereka mana yang kira-kira menurut mereka yang lebih mudah mereka pahami. Kemudian saya juga memberikan musik. Saya biasanya letak di awal masuk. Saya kasih musik, di mana musik ini memberikan rasa tenang, memberikan refresh, memberikan tenaga baru lah, agar anak-anak itu siap. Karena kan ibu tahu ya, sebelum ke sekolah mungkin atau sebelum masuk kelas ada aja permasalahan yang mungkin dihadapi anak-anak. Jadi saya harap dengan memberikan musik ini mereka lebih siap untuk menghadapi materi yang akan saya berikan nanti pada saat pengelolaan kelas. Kemudian juga saya sisipkan ya Bu, ice breaking. Ada ice breaking, nggak seru rasanya ya Bu kalau nggak ada ice breaking. Karena saya harap dengan ice breaking ini mereka lebih fokus. Kemudian balikan lagi kesadaran mereka yang tadi udah kemana-mana gitu. Jadi tetap mereka stay dengan materi saya, kemudian merasa kelas itu seru. Jadi minatnya terhadap pelajaran saya juga lebih tinggi. Terakhir saya memberikan maksud saya tadi itu mengelompokkan siswa-siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sebelumnya ini kan pada awal semester saya secara pribadi sudah membuat sesuatu yang saya bisa mengetahui anak-anak bagian mana minat mereka yang sesuai dengan harapan mereka. Itu ya Bu. Jadi kalau saya lihat tadi kayaknya strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas itu sudah bagus ya kan. Nanti saya lihat nanti di ketika proses supervisi berkelanjutan. Nah, jadi dari ketika nanti Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran di kelas, kira-kira ada nggak kendala yang akan Ibu hadapi yang akan terjadi di kelas nanti? Pastilah ya kan Bu, setiap pembelajaran pasti ada kendalanya, khususnya pada saat ini Ibu tahu juga kan beberapa tahun ke belakang anak-anak dilanda COVID, mereka dirumahkan, otomatis minat belajar juga kurang, mereka ya pasti lebih malas. Efek dari COVID yang bertahun-tahun ini, pola pikir anak, cara berpikir anak pun juga lebih lambat. Ketika saya kasih materi, mereka sedikit lebih lambat memahaminya dan saya rasa juga terpengaruh dari kemarin, malasnya juga besar kan gitu. Kemudian ketika kegiatan pembelajaran anak-anak ini fokusnya susah loh. Fokus susah, kemudian ya mungkin efek itu juga. Jadi itulah yang sering saya hadapi ketika saya melakukan pengolahan kelas. Itulah kendala yang mungkin terjadi di kelas ya. Benar-benar COVID-19 ini memang benar-benar luar biasa. Ke anak-anak efeknya sangat luar biasa gitu ya. Jadi dari kendala yang tadi yang sudah Ibu jabarkan tadi, kira-kira solusi yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan kendala tadi itu apa? Oke, kendala-kendala yang saya hadapi tadi itu Bu, saya mencoba ya, terus mencoba bagaimana agar kendala tersebut istilahnya minim. Saya coba pertama saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pasti ini berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Ini lebih beragam, lebih seru. Jadi saya harap juga dengan adanya diferensiasi ini anak-anak juga merdeka lah begitu. Mereka bisa bebas memilih, lebih beragam. Jadi saya rasa mereka bisa tetap fokus. Kemudian minatnya juga kan sudah tersampaikan gitu. Jadi saya rasa untuk ini bisa mengurangi lah cara mereka berpikir itu jadi lebih cepat gitu. Kemudian kedua, saya kan tadi melakukan ice breaking sama musik. Nah, jadi ice breaking ini juga menambahkan kesadaran penuh ke anak-anak tidak bosan, tidak jenuh. Ketika mendapatkan pelajaran dari saya atau materi dari saya, mereka juga fokus gitu. Kalau sudah mereka fokus, otomatis ketika mereka belajar juga nanti rileks. Saya percaya Bu, kalau ke depannya nanti anak-anak juga lebih baik lagi nanti dalam menerima pelajaran. Kemudian minat mereka juga ke pelajaran saya yakin kalau saya konsisten
menggunakan ice breaking dan metode musik ini tadi, saya yakin dan percaya minat mereka pun ke pelajaran saya pasti nanti bakalan lebih tinggi. Jadi itu solusinya. Iya betul. Oke, jadi saya rasa proses observasi kita hari ini sudah sampai di sini ya Bu. Jadi nanti saya akan melakukan supervisi ke Ibu di dalam kelas. Betul. Saya harapkan Ibu nanti di dalam kelas nggak usah takut, nggak usah grogi atau apa-apa. Makanya saya jadi diri sendiri saja, cuma tetap fokus cara berdiskusi itu tetap harus ada kan seperti itu ya kan Bu. Harus sesuai dengan konteks kita lah sebaik-baiknya bagaimana. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri Oke, Bu. waktunya. Jadi Ya. sekian observasi kita. Sampai ketemu di supervisi nanti. Oke. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Si